ini kita sudah mengalami dari beberapa bulan yang lalu yaitu COVID-19 ya. Banyak orang yang mengeluh ya, orang di PHK, dirumahkan, bahkan ada yang bisnisnya turun. Saya rasa semua bidang pekerjaan pasti akan berdampak dari COVID-19 ini gitu ya. Seperti cerita seorang raja tadi, setiap kendala, setiap masalah pasti ada sesuatu yang kita syukuri, menurut saya. Ya, dengan kondisi COVID seperti ini, ada banyak hal yang kita bisa syukuri dan ambil sebuah peluang. Di mana beda orang yang beruntung dan orang yang kurang beruntung. Kalau orang yang beruntung selalu melihat peluang di setiap masalah, selalu bersyukur ketika ada masalah, dan ketika orang beruntung itu bersyukur, orang beruntung itu pasti akan melihat sebuah peluang. Nah, di mana dengan adanya COVID-19 dan pemerintah sekarang mengimbau yang namanya kehidupan new normal, ini akan terjadi perubahan gaya hidup manusia menuju era digital. Di mana banyak orang yang mungkin belum familiar dengan meeting-meeting online lewat video seperti ini, mungkin banyak orang yang masih malas bersosial media, tapi dengan adanya new normal seperti ini, terjadi peledakan penduduk di dunia maya. Dan ini artinya akan menjadi kesempatan bagi kita untuk meraup pangsa pasar di bisnis 3 Network ini. Kondisinya banyak orang yang sedang mencari peluang, banyak orang yang dirumahkan, banyak orang yang di PHK, banyak orang yang bisnisnya surut. Dan pola pikir mereka tidak lagi bagaimana untuk membeli sesuatu, tapi pola pikir mereka adalah bagaimana caranya untuk menambah penghasilan. Dan kita sudah ada di timing yang tepat, teman saya. Dan saya ucapkan selamat untuk Anda yang telah bergabung. Dan salam kenal, saya Arya Wirajaya. Izinkan saya hari ini untuk memandu Anda dalam sebuah training dasar bagaimana caranya untuk memiliki bisnis di era new normal ini. Ya, di mana Anda akan sangat familiar sekali dengan yang namanya sosial media. Anda punya dunia sekarang, dunia offline dan dunia online, ya. Dan di mana kedua dunia ini hampir sama peran sertanya, teman sekalian. Sangat-sangat berperan sekali. Sekarang dunia online, sosial media ini tidak hanya sekedar untuk hiburan saja, tapi sosial media ini adalah akan menjadi lifestyle Anda. Dan saya bisa tebak di antara semua Anda audiens yang ada di sini, ketika Anda baru bangun pagi, yang Anda cek terlebih dahulu bukan istri atau suami Anda, tapi yang Anda cek terlebih dahulu adalah Facebook atau Instagram, menurut saya. Nah, itu yang menandakan bahwa perubahan lifestyle atau gaya hidup manusia zaman sekarang. Dan ini yang menjadi peluang atau kesempatan bagi kita untuk berbisnis di era new normal ini. Ya, topik yang akan saya bahas adalah, nah sekarang bagaimana caranya untuk berbisnis di era new normal ini? Bagaimana caranya memperlakukan sosial media kita supaya kita bisa meraup keuntungan dari bisnis 3 Network ini melalui sosial media ini? Ya, saya bahas dalam lingkup online dulu. Oke. Nah, materi Rocky Club ini bukan materi standar. Materi standarnya Bapak Ibu bisa ikuti nanti minggu depan ya di materi Rocky Club standar yang akan dibawakan oleh Platinum Agency. Ini materi tambahan yang perlu saya tambahkan dan saya informasikan kepada Bapak Ibu semua. Dan ini pertama kali saya adakan training tambahan di Rocky Club ini. Jadi beruntunglah Anda yang sudah ada di grup Facebook dan sudah menonton training ini. Karena Anda bisa tanyakan ke leader-leader Anda sebelumnya, apakah pernah training spesial Rocky Club? Belum pernah sama sekali, dan ini pertama kali. Oke. Nah, mari kita simak sama-sama ya. Bagaimana caranya untuk menjadi seorang pebisnis jaringan yang profesional di era digital ini. Oke. Nah, jadi satu hal yang perlu kita lakukan adalah kita harus memiliki personal branding, entah di sosial media, di Facebook, Instagram, WhatsApp, dan lain-lain seperti itu ya. Karena sosial media kita ini akan menjadi sangat kuat sekali ketika kita sudah memiliki personal branding. Nah, personal branding ini bisa dibangun dengan dua cara. Yang pertama dengan alami, yang kedua dengan cara disengaja ya. Dengan cara alami ini mungkin Anda secara tidak sadar sudah membangun personal branding Anda di Facebook misalnya ya. Anda galau, Anda curhat, terus Anda ketika Anda dikecewakan, Anda curhat lagi sama Facebook, dan orang-orang atau netizen 62 yang melihat Facebook Anda, mereka akan menilai, akan mengecap Anda sebagai personal branding tertentu. Ini orang sukanya galau gitu ya. Atau Anda mungkin selalu menebar info-info tentang motivasi, men-sharingkan video-video motivasi atau hiburan segala macam. Netizen akan membranding Anda atau mengecap Anda sebagai orang yang selalu memiliki pemikiran yang positif. Nah, itu personal branding yang mungkin tidak sengaja Anda bentuk gitu ya. Nah, sekarang kita akan bahas bagaimana caranya untuk membentuk personal branding dengan sengaja, teman-teman. Sehingga personal branding yang kita bentuk dengan sengaja ini akan mudah sekali menyasar pasar-pasar Anda untuk Anda joinkan di bisnis 3 Network seperti itu. Oke. Nah, dari survei yang telah kami lakukan, bahkan saya pun pernah melakukannya seperti itu ya. Ini ada oke ya. Sebelum survei tersebut, kita lihat dulu. Ada 5 jenis prospek yang mungkin akan Anda temui dalam menjalankan bisnis ini ya. Yang pertama yaitu tentunya prospek yang positif. Oke, prospek yang positif ini tentunya kita pasti akan bermain angka rata. Dari 10 prospek yang Anda undang ke meeting online, ada 3 atau 4 orang yang positif. Hal yang wajar ya. Nah, ini jenis prospek supaya Anda paham dan supaya tidak kaget, supaya Anda tidak mengira semua orang pasti join daftar nama Anda seperti itu ya. Jadi yang pertama prospek yang positif, dan ini yang prospek yang kita harapkan. Yang kedua, prospek mantan 3i. Jadi mereka-mereka yang mungkin dulu pernah menjalankan bisnis 3 Network,
dan mungkin muntaber ya, mundur tanpa berita. Artinya terjadi masalah upline downline, ya masalah dengan leadernya, akhirnya mundur satu berhenti seperti itu. Dan karena prospek lagi 3i network ini, ya apa yang dikatakan oleh mantan 3i ini? Ya, saya sudah bergabung dulu, wah 3i itu nggak bagus, ya, wah saya gagal di bisnis 3i, nggak mungkin bisa sukses di 3i. Nah itu adalah testimoni mantan 3i yang gagal. Oke, kan tergantung kita. Kalau kita mau belajar dari orang yang gagal, kita pasti akan diajarkan bagaimana caranya untuk gagal. Oke, kalau kita ingin sukses, tentunya kita harus belajar sama orang yang sukses. Logika saja, Bapak teman sekalian. Ya, di luar sana juga sama, teman sekalian. Di kampus kedokteran misalnya, ada banyak mahasiswa kedokteran. Kira-kira semua mahasiswa itu jadi dokter nggak? Saya yakin sekali tidak semua mahasiswa kedokteran yang lulus kedokteran itu jadi dokter. Ada yang jadi YouTuber, ada yang jadi pegawai bank, ada yang jadi pedagang es cendol ya, dan banyak lagi, teman sekalian. Seperti itu, ya mungkin karena passion-nya atau mungkin karena kurang konsistennya segala macam. Oke. Nah, kalau Anda belajar bagaimana jadi dokter kepada sarjana kedokteran yang jualan es cendol, kira-kira Anda jadi dokter nggak? Oke, ya pasti nggak jadi dokter. Padahal si pedagang es cendol itu kuliahnya kedokteran, misalnya. Sama seperti di bisnis ini. Bisnis juga seperti itu ya. Akan ada banyak orang-orang mantan bisnis 3i Networks ya. Mereka yang mungkin join karena nggak enak sama temannya, asal join saja nggak tahu apa-apa. Ternyata setelah itu tidak di follow up oleh leadernya, akhirnya memutuskan untuk berhenti. Seperti itu banyak yang seperti itu ya. Dan yang akan Anda temukan pada saat Anda prospek atau berproses di bisnis ini. Nah, bagaimana sikap Anda nantinya ketika ketemu mantan pebisnis 3i? Apakah Anda terpengaruh atau justru Anda yang harus mempengaruhi si mantan pebisnis 3i ini? Anda katakan, wah mungkin Bapak belum terlalu paham tentang konsep bisnisnya. Menurut saya, bisnisnya ini luar biasa loh Pak. Kalau Bapak dulu menjalankan 3i Networks, kira-kira sejauh mana Bapak mengetahui bisnisnya? Apakah Bapak tahu rekrut 10 orang sekarang sudah dapat income 2-3 juta? Gitu. Jadi Anda tanyakan ke dia. Akan banyak sekali hal yang tidak diketahui oleh si prospek mantan 3i. Nah, yang ketiga ada prospek yang sok tahu, teman sekalian ya. Banyak sekali prospek yang sok tahu. Ketika kita prospek, presentasikan, si prospek itu mengatakan, oh 3i, saya tahu. Ya, dari tahun 90-an, itu 3i, saya tahu kok. Gitu ya. Padahal 3i itu berjalan dari tahun 2014, seperti itu. Oke, nah itu orang-orang yang sok tahu ya. Anda akan ketemu tipe prospek seperti itu. Yang keempat adalah prospek yang pura-pura tahu. Nah ini, prospek yang pura-pura tahu ini. Jadi sebenarnya dia nggak tahu apa-apa, tapi dia pura-pura tahu. Gitu ya, oh yang car itu ya, oh ya saya tahu yang car itu, ya itu yang ini ya mobil itu ya, gitu ya. Nah itu Bapak tahu ya. Nah Anda kan ketemu prospek semacam itu. Dan yang kelima yaitu prospek modus. Ini prospek modus ini misalnya nih Anda kenalan sama orang ya, dan orang ini suka sama Anda gitu ya, dan akhirnya dia mau diprospek, tapi dia bukannya maunya bisnis Anda, tapi dia mau sama Anda gitu. Itu prospek modus loh ya. Anda kan ketemu juga seperti itu. Oke, nah ini ada dan masih ada banyak lagi tipe-tipe prospek yang mungkin akan Anda temukan, dan disinilah yang akan membuat pembelajaran pada masa kita berproses ya di bisnis ini tentunya. Oke, nah setelah saya survei, dan ini pun saya pernah melakukannya, ada 5 kesalahan fatal personal branding di sosial media. Oke, 5 kesalahan fatal personal branding di sosial media. Ini juga pernah saya lakukan dan akhirnya daftar nama saya jadi basi, dan saya mau prospek teman saya kok susah sekali gitu ya. Nah, jangan lagi Anda lakukan ini. Ayo kita sepakat sama-sama setelah mengikuti training ini, ayo kita take action dengan SOP ini. Saya yakin Anda akan mudah sekali closing nantinya. Ya. Nah, ini 5 kesalahan fatal. Yang pertama, jualan dan promosi secara langsung di sosial media. Nah, ini kesalahan yang sering kita lakukan. Ya. Apalagi bagi teman-teman yang baru bergabung, teman-teman langsung posting-posting tentang CAR, posting-posting tentang bonus-bonus macam seperti itu. Sebenarnya itu boleh, cuman akan merugikan Anda sendiri karena daftar nama Anda yang belum Anda jelaskan, mereka pasti akan merasa sok tahu bahwa Anda ternyata sudah join CAR. Ketika Bapak Ibu teman-teman sekalian tawarkan teman Anda, dan teman Anda sudah melihat status Anda, mengikuti status Anda tentang CAR, mereka-mereka yang nggak penasaran ini Anda tawarkan, sudah otomatis mereka ya tergantung sekarang. Kalau Anda beruntung ketemu dengan prospek yang positif, ya Anda langsung closing gitu. Tapi kebanyakan prospek yang sekarang ini prospek yang tahu gitu ya. Kebanyakan prospek yang mungkin mantan 3i atau prospek yang mungkin pura-pura tahu seperti itu. Nah, akhirnya Anda susah sekali mengundang. Dan akhirnya Anda mengeluh pada upline Anda. Upline, kenapa susah sekali ya saya mengundang orang ke home meeting, grand home meeting di Facebook? Kenapa susah sekali saya mengundang orang ke home meeting online di WhatsApp seperti itu? Ya, karena apa? Karena kita sudah terlanjur jualan atau promosi secara langsung di sosial media. Oke. Nah, nanti akan saya jelaskan bagaimana caranya ya. Itu saran yang pertama. Yang kedua, curhat masalah pribadi di sosial media. Ketika Anda sudah bergabung di bisnis ini, ya, sosial media Anda itu akan menjadi toko Anda atau advertising Anda sendiri, teman sekalian.
Jadi hati-hati dalam menggunakan sosial media Anda. Karena suatu saat nanti Anda kan akan menjadi leader. Nah, sejak Anda bergabung ini, pastikan Anda tidak ada lagi konten-konten yang negatif atau curhat-curhat masalah pribadi, entah lagi putus, entah lagi berantem sama teman, entah lagi berhutang atau hutang yang belum dibayar gitu ya. Jadi karena banyak orang yang curhat di sosial media seperti itu. Nah, jadi hindari curhat masalah pribadi di sosial media. Walaupun Anda sedang berantem sama suami atau istri Anda sekalipun, ya jangan gitu ya, jangan curhat di sosial media. Oke, yang ketiga, share konten-konten berbau politik. Wah, jadi sok-sok politis gitu ya. Ngurus keluarga aja belum beres nih gitu ya. Ngurus anak aja belum beres, jadi sok-sok ngurus dunia gitu ya, sok-sok ngurus negara gitu. Ya, jadi kita memang ada tahapannya Bapak sekalian ya. Ya, kalau kita ingin yang namanya bermanfaat bagi negara ini, coba cek dulu apakah kita sudah berguna bagi keluarga kita. Apakah kita sudah berguna bagi keluarga besar kita. Ya, jadi ada tingkatannya gitu ya. Jangan sampai Anda koar-koar di sosial media bahwa wah ini harusnya gini, ini harusnya gitu, ya COVID-19 itu harusnya seperti itu. Anda keluar-keluar nggak jelas, sementara keluarga Anda kelaparan di rumah, ya itu nggak nyambung sama sekalian. Ya, jadi kita dulu ya, Anda harus bertahap dulu kalau Anda ingin jadi seorang pemimpin nantinya ya. Nah, seperti itu. Saya berbau politik, sara, apalagi sara ya, atau ujaran-ujaran kebencian. Jangan deh kalau mau ikut-ikutannya kayak gitu-gitu ya. Mereka-mereka yang para penyebar konten-konten yang seperti itu, yang mungkin dari mereka kan konsepnya dari hukum cocokologi ya. Jadi ini dicocokkan sama ini, dicocokkan sama ini, masuk logika, dan dia buat yang namanya isu seperti itu. Nah, Anda yang mungkin pengetahuannya sedikit tentang isu-isu tersebut, yang Anda merasa cocok seperti itu, ya biasanya sih banyak yang langsung semangat nge-share lagi gitu ya. Yang entah itu bumi datar, bumi bulat, bumi bentuk donat seperti itu ya. Ya banyak seperti itu yang menggoda kita untuk share. Untuk apa teman sekalian? Ya, kalau bumi datar, memang Anda akan jadi clone, Anda share bumi datar, bumi bulat, bumi donat seperti itu ya. Nah itu anda belum berpikir ke arah sana. Pikirkan dulu apakah keluarga Anda sudah bagus atau belum begitu ya. Nah, jadi ujaran kebencian atau cebong, kampret atau segala macam, ya jangan ikut-ikutan lah teman sekalian. Oke? Karena yang diuntungkan adalah mereka-mereka yang menyebarkan konten tersebut, karena itu pasti akan ada namanya kepentingan individu atau kelompok yang lain. Ya, kita yang nggak tahu apa-apa jangan ikut-ikutan ya. Seperti itu. Yang keempat, karena banyak menjelek-jelekan pesaing bisnis pesaing misalnya, asuransi yang itu ya, misalnya ada kasus asuransi A, nah kita aju mumpung tuh ya, asuransi ini terjadi kasus, makanya segera join CAS ya. Jadi orang akan menganggap ini tipenya orang ini brandingnya adalah bahagia di atas penderitaan orang lain gitu ya. Ya jadi kalau seandainya pesaing kita lagi jelek atau segala macam, ya jangan ikut share lah misalnya ya, karena kita tidak tahu isi di dalamnya seperti apa gitu. Oke, jadi cerdaslah dalam menggunakan sosial media, gitu ya. Yang kelima, brandingnya terlalu tegang, kurang sampai, gitu ya. Karena disuruh oleh leadernya untuk nge-branding di sosial media, Anda buat konten motivasi yang bahasanya Anda, saya, seperti itu. Dan akhirnya teman-teman dekat Anda itu akan melihat Anda ini teman saya ini kerasukan apa ya, gitu ya. Kok tiba-tiba kontennya kaku banget, gitu ya. Jadi branding itu yang fleksibel saja teman saya, ya dengan bahasa yang fleksibel, bahasa Anda sehari-hari seperti itu. Nah, Pak, bagaimana caranya untuk mendapatkan konten? Gampang teman sekalian. Sudah ada Google, ada searching aja. Misalnya Anda ingin membentuk personal branding sebagai seorang ahli keuangan misalnya, ya. Anda searching aja apa itu beda reksadana dan unit link, searching di Google. Setelah itu Anda copy, Anda paste, jadikan status atau Anda cari gambar-gambarnya seperti itu, ya. Sambil Anda belajar, gitu, ya. Ide itu tidak ada ide yang lahir dengan sendirinya teman sekalian. Ide itu pasti hasil dari mengcopy ide-ide yang terdahulu dan diedit sesuai dengan passion kita masing-masing seperti itu. Ya, tidak ada ide yang murni dari diri sendiri. Ya, semua hasil dari gabungan mengcopy dari ide yang lain. Ya, saya dan materi ini pun bukan berasal dari hasil saya bertapa terus muncul palisik dari langit gitu ya, langsung muncul slide, tidak seperti itu. Ide-ide ini juga saya dapatkan dari hasil belajar saya mengcopy di YouTube, mengcopy di Google dan segala macam, dan saya pelajari. Saya cocokkan dengan ilmu cocokologi seperti itu ya. Nah, seperti itu. Jadi jangan terlalu tergang brandingnya, dan mau cari konten yang bagaimanapun Anda boleh, yang penting konten itu positif. Nah, berikutnya ini ya, 5 hal efektif yang dilakukan dalam personal branding. Kalau tadi itu kan yang kesalahan. Yang pertama adalah sosial media itu adalah sarana pertemanan, bukan jualan langsung. Ingat teman saya. Kadang-kadang kita salah ketika kita punya Facebook, langsung diposting dagangan kita semua, diposting di sana. Yang terjadi adalah mereka cuma lihat-lihat aja ya, dan mereka melihat kita sebagai seorang digital marketing yang kurang profesional loh teman-teman. Anda bisa lihat para digital marketing yang profesional, mereka tidak pernah memposting produk-produknya di status-status di Facebook-nya teman-teman. Ya, justru mereka
membangun engagement, ya. Mereka membangun yang namanya relasi dulu, membangun relasi, memberikan manfaat berupa konten-konten atau informasi-informasi yang berguna secara umum, memberi dulu, gitu ya. Memberi tidak harus berupa uang, tapi berupa ilmu, berupa pengetahuan. Anda beri dulu sebanyak-banyaknya ke follower Anda atau ke friend Anda di situ. Oke. Nah, jadi jangan ada posting-posting produk di sana. Ya, ini juga kesalahan kami ya, kesalahan dari kita juga salah dulu sering ya posting-posting yang naik peringkat kita posting juga gitu ya. Karena dulu kita tidak fokus ke digital networking. Sekarang karena pandemi COVID ini, kita sekarang lebih fokus ke digital networking dan kita harus pelajari bagaimana cara yang benar untuk social branding ya, personal branding di digital networking seperti itu. Oke. Nah, berikutnya yang kedua, buat konten dan fokus pada konten Anda. Anda sekarang, Anda sukanya apa? Anda sukanya yang berbau humor atau Anda sukanya yang berbau edukasi? Yang nanti ada hubungannya ketika dikerucutkan itu akan berhubungan dengan 3 Fox. Oke, ketika dikerucutkan, misalnya Anda ingin buat konten tentang edukasi keuangan, Anda branding diri Anda sebagai seorang konsultan keuangan misalnya. Oke, nah di situ Anda belajar dari Google dan yang lain, dan setiap hari Anda posting satu atau dua konten hasil dari belajar Anda di Google dan di YouTube gitu ya, tentang status-status yang berhubungan dengan edukasi keuangan misalnya. Oke, nah selama Anda posting seperti itu, orang-orang akan melihat Anda bahwa oh, ini si Pak Budi ini kayaknya pintar di bidang keuangan, ya, kayaknya ahli di bidang keuangan. Nah, nanti ketika Anda mengundang teman-teman ya, mengundang daftar nama Anda dan Anda mengatakan Anda sebuah proyek yang bergerak di bidang keuangan, mereka langsung percaya, oh masuk akal karena di Facebooknya membahas tentang keuangan, dan masuk akal juga karena si Pak Budi ini mungkin sudah belajar banyak tentang keuangan dan sekarang sedang mengembangkan bisnis keuangan. Ini masuk akal, gitu. Ya. Nah di sana. Jadi bertahap teman sekalian, ya bertahap. Buat konten dan fokus pada konten Anda, atau misalnya Anda sukanya humor gitu ya, suka humor tentang, dan humor Anda itu ada hubungannya dengan tentang keuangan seperti itu ya, bisnis keuangan. Nah, jadi tidak menyebutkan nama branding 3M Networks, tidak menyebutkan nama branding CR ya. Kenapa seperti itu? Bukan bermaksud kita membohongi teman sekalian, tapi seperti yang kita pelajari di awal tadi, ada banyak tipe prospek loh teman sekalian. Ada orang yang sok tahu 3i, ada orang yang pura-pura tahu 3i seperti itu ya. Nah, kita akan jelaskan bisnis 3i ini ketika kita ketemu langsung atau ketika kita sedang mengadakan presentasi online langsung seperti itu. Di sana baru kita akan jelaskan bisnis 3i Networks ini seperti itu ya. Untuk menghindari yang namanya kesalahpahaman seperti itu. Nah, berikutnya yang ketiga, share konten-konten positif yang berhubungan dengan konten Anda. Misalnya Anda menulis sebuah status orang lain gitu ya. Status orang lain Anda bisa share yang ada hubungan dengan konten Anda seperti itu. Anda buat status atau Anda buat story gitu ya, yang sudah dipraktekkan oleh leader-leader Anda, buat story yang membuat orang penasaran gitu ya. Bagaimana caranya berbisnis dari rumah di era Covid ini bisa dapat puluhan juta rupiah per bulan. Seperti itu ya. Ada story, ada misalnya Anda ingin live ya, live di Facebook atau Instagram, tentunya live ini Anda buat yang profesional juga, ya, jangan yang asal-asalan live, ya. Ada yang live tapi nggak ngomong apa-apa, liatin muka aja, ya, liatin muka dan sekitarnya. Itu banyak yang live seperti itu. Jadi orang nggak ngerti ngapain, di pamer muka atau pamer apa gitu. Nah, jadi Anda juga harus buat materi pada saat live itu supaya materi itu menarik ya, dan otomatis juga akan menambah followers Anda. Berikutnya yang keempat yaitu create content yang shareable. Jadi Anda buat konten ya yang membuat orang lain itu tertarik untuk nge-share lagi gitu, ya. Sama seperti saya sempat buat beberapa konten juga, dan ketika konten itu menarik, di-share sama banyak orang, gitu ya. Dan itu juga akan menambah followers Anda di sosial media Anda, seperti itu. Oke, dan menambah daftar nama Anda di sosial media, ya. Nah, terus seperti itu ya. Dan yang kelima, tentukan target market Anda. Oke, target market Anda di sini. Anda bisa cek teman-teman Anda yang ada di Facebook, di Instagram dan sosial media yang lain, itu umurnya berapa saja. Dan kira-kira target market di online ini tentunya pasti kaum milenial ya, yang usianya mungkin 45 tahun ke bawah gitu ya, atau yang sangat aktif sekali yaitu 35 tahun ke bawah itu yang menjadi target market Anda nantinya. Oke. Nah, ketika Anda sudah menentukan target market Anda, tentunya Anda akan bisa menyesuaikan bahasa Anda dalam membuat konten gitu, ya. Misalnya target market Anda adalah mahasiswa gitu ya, mahasiswa yang fasih dengan online seperti itu, ya jadi Anda membahasakan dengan bahasa-bahasa anak muda atau bahasa mahasiswa. Atau misalnya target market Anda adalah seorang para karyawan atau orang-orang yang sudah berusia produktif dari usia 25 sampai 35, nah Anda juga buat konten-konten yang cocok dengan usia tersebut gitu ya. Jangan buat konten yang kekanak-kanakan gitu ya. Nanti yang tertarik adalah anak-anak, nanti yang tertarik adalah anak saya gitu ya. Jadi tentukan target market ini sangat-sangat penting sekali teman sekalian. Oke. Nah, itu adalah bagaimana cara yang efektif dalam personal branding. Ya, jadi pastikan sepakati Anda dan tim Anda sekarang dalam
personal branding di sosial media Anda, apa yang harus Anda lakukan. Oke. Nah, bagi ini khusus untuk para rookie ya, teman-teman yang baru bergabung atau teman-teman yang baru beberapa bulan menjalankan bisnis ini yang daftar namanya masih fresh gitu ya. Jangan buat daftar nama Anda basi dengan Anda secara barbar memposting CR atau TI di sosial media Anda ya. Anda harus buat personal branding yang ada hubungannya dengan bisnis ini. Ketika Anda sudah undang dan masukkan ke dalam grup meeting, di situ baru kita jelaskan CR dan TI networks. Nah, bagi Anda yang sudah lama bergabung di bisnis ini, tentunya kan Anda pasti butuh daftar nama baru gitu ya. Dan mungkin jumlah orang-orang yang di Facebook Anda itu orang 3i semua gitu, kayak saya ya. Kayak saya, nggak ada undangan baru di Facebook saya. Semua itu adalah orang-orang yang sudah join 3i. Bahkan banyak yang ngantri juga ya. Kalau di Facebook kan maksimal 5.000 orang add friend gitu kan. Sisanya banyak ngantri itu 3i juga. Terus gimana cara saya jualan gitu ya? Cara saya jualan adalah saya buat lagi satu Facebook yang mungkin Anda nggak tahu teman saya. Saya tidak joinkan atau tidak berteman dengan orang-orang 3i ya. Karena kalau orang-orang 3i berteman di Facebook saya yang pertama gitu. Oke, saya buat akun baru, akun pribadi dan saya cari mungkin networks. Disitulah saya melakukan personal branding bagi orang-orang teman-teman yang seperti saya yang data namanya sudah basi semua gitu ya. Bagi teman-teman yang masih punya wow market ya jangan Anda basikan wow market Anda harus buat personal branding di sosial media. Oke. Atau bisa melalui Instagram gitu ya. Instagram Anda atau misalnya ada juga beberapa leader yang seperti ini. Facebooknya adalah 3i brandingnya 3i gitu ya. Brandingnya 3i karena sudah terlanjur. Nah, tapi Instagramnya ini tidak ada membahas tentang 3i sama sekali. Ya, personal branding beliau mempersonal branding dirinya dengan seorang ahli keuangan. Ya, bisa juga seperti itu. Oke. Nah, atau kita kan punya grup private teman-teman sekalian ya. Ya, bagi Anda para leader yang ingin posting-posting tentang peringkat, tentang aktiviti Anda, tujuan Anda posting-posting tentang aktiviti, peringkat, dan motivasi-motivasi yang berbau 3i. Tujuan utamanya kan bukan untuk prospek baru. Tujuan utamanya adalah untuk menyemangati domain-domain Anda. Nah, kalau seperti itu, Anda sebenarnya tidak harus posting di wall Anda. Karena kalau Anda posting di wall Anda, semua orang akan lihat. Ya. Semua orang akan melihat. Entah prospek yang belum join 3i atau tim Anda. Padahal maksud Anda adalah untuk menunjukkan atau memotivasi tim Anda yang ada di 3i Networks. Oke. Nah, supaya efektif, kalau Anda ingin posting hal-hal yang berbau 3i Networks, postinglah di grup private BBC Support System. Ya. Di situ sudah berkumpul orang-orang yang tahu 3i gitu. Sekalian saja Anda follow up di sana, Anda posting. Ketika Anda posting di grup private itu, hanya orang-orang yang ada di grup private Facebook itu yang bisa melihat postingan Anda. Orang-orang yang tidak masuk ke dalam grup private di bisnis positif itu, mereka nggak akan melihat status Anda. Oke, nah Anda bisa juga melakukan seperti itu ya. Sekaligus Anda menyemangati domain Anda, tapi tidak membuat daftar nama Anda basi.